Against the Gods Bab 2132, Pertempuran Anak-anak Dewa. Setahu saya, Kaisar Yuan hanya mengeluarkan pengumuman yang masuk akal. Kenapa hatimu tiba-tiba terasa begitu buruk? Menyadari perubahan yang tidak biasa dalam emosi Yun Ce, Li Su bertanya. Yun Ce menenangkan pikirannya dan menjawab, aku juga tidak tahu. Kamu tidak tahu. Yun Ce berpikir sejenak dan berkata, Kaisar Yuan, yang tidak pernah memperhatikan 6 kerajaan dewa, secara proaktif berbicara hari ini untuk menegur kedua yang mulia dewa. Berdasarkan pemahaman saya tentang sifat manusia, hal ini tidak dapat dijelaskan dengan alasan sederhana seperti, sedang dalam suasana hati yang baik. Saya khawatir ada variabel tersembunyi di dalamnya, variabel yang berada di luar pemahaman dan perhitungan saya. Li Su merenung cukup lama dan berkata, masih sekadar tebakan, kan? Benar. Langkahmu terlalu hati-hati. Jika kamu membelenggu dirimu sendiri di setiap langkahmu, mungkin sebelum kamu mencapai akhir, kamu akan hancur oleh tekanan luar biasa yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Beberapa kebingungan yang tidak jelas, sebaiknya kamu lupakan saja untuk sementara dan fokus menyelesaikan apa yang perlu dilakukan sekarang. Kata-kata Li Su perlahan-lahan menenangkan suasana hati Yun Ce. Baiklah, kamu benar. Setelah beberapa saat, suara samar dan halus Li Su bergema di lautan jiwa Yun Ce lagi. Yun Ce, jangan biarkan dirimu selalu kesepian, dan jangan terus-menerus membebani tubuhmu yang sudah berat dengan belenggu yang lebih berat. Di dunia ini, kamu bukan lagi sekadar seorang kaisar yang dibebani tanggung jawab menyelamatkan dunia. Kamu juga seorang ayah dan suami. Putrimu, meskipun ia tidak pernah berjalan bersamamu, kalian memiliki ikatan darah yang tidak dapat dipisahkan. Istrimu, meskipun ia telah melupakanmu, karma dan masa lalu di antara kalian, bahkan debu jurang dari lautan berkabut tidak dapat menghapusnya. Yun Ce mengangkat alisnya, cukup terkejut dengan kata-kata Li Su. Kata-kata itu terdengar sangat menyentuh. Mungkinkah? Tanpa sepengetahuanku, keilahianmu yang baik hati sebagai dewa pencipta kehidupan telah terbangun diam-diam. Saya hanya menyatakan fakta yang kita berdua ketahui. Sudahlah. Alis Yun Ce yang terangkat turun kembali, disertai gumamannya, jawaban yang membosankan, itu benar-benar kamu. Membosankan, katamu. Li Su tampak agak terganggu dengan penilaian ini. Ia terdiam sejenak, lalu berkata lembut, selain mereka, aku juga akan selalu bersamamu sampai akhir perjalanan ini, entah berhasil atau gagal. Di lautan jiwanya, tawa lembut Yun Ce bergema. Ia tampak tidak berdaya dan berkata menggoda, saat kita kembali ke dunia asal, aku harus berusaha mengajarimu cara berbicara. Saat menghibur seseorang, meskipun kamu tahu, kegagalan itu ada, jangan sampai kamu mengatakannya dengan lantang. Baiklah, aku sudah mencatatnya, jawab Li Su lembut. Akan tetapi, pertukaran ini benar-benar menenangkan pikiran Yun Ce. Dengan demikian, semua yang ingin kukatakan telah terucap. Kata-kata Kaisar Yuan menandai berakhirnya pertemuan hari ini. Pertemuan itu sangat sederhana dan singkat, namun sesungguhnya, selama berabad-abad majelis tanah suci dalam sejarah abis, kata-kata Kaisar Yuan hari ini dapat dianggap panjang. Yun Ce menyembunyikan kilatan aneh di matanya. Kata-kata Kaisar Yuan berakhir begitu saja, tanpa sedikit pun menyebut Kaisar Kabut dari awal hingga akhir. Selama bertahun-tahun, Yun Ce dengan susah payah menciptakan berbagai momentum di lautan berkabut, memanfaatkan kemampuan uniknya untuk mengendalikan debu jurang dan asimetri informasi yang melampaui pemahaman umum. Hal ini sebagian besar menyebabkan makhluk-makhluk abis mempertanyakan tindakan Kaisar Yuan dalam menyelamatkan dan menciptakan dunia, dan juga mengguncang keyakinan mereka yang semula agung dan sempurna kepadanya. Terlebih lagi, pengaruh ini menyebar dan menguat selangkah demi selangkah. Keyakinan tidak diragukan lagi merupakan fondasi terpenting. Bagi kaisar manapun, hal ini sungguh tidak tertahankan. Namun, Kaisar Yuan tidak memerintahkan 6 kerajaan dewa untuk menekannya, juga tidak menjelaskan fitnah Kaisar Kabut. Dari awal hingga akhir, ia tidak menyebutkan sepatah kata pun. Seolah-olah ia sama sekali tidak peduli dengan keberadaan Kaisar Kabut dan segala yang telah ditimbulkannya. Saat ini, Pendeta Agung tiba-tiba berbicara, Kaisar Yuan, sejak pertemuan terakhir berskala sebesar ini, telah terjadi beberapa perubahan di antara para pewaris dewa dari berbagai kerajaan dewa. Apakah Anda tertarik mengamati sikap dan kemampuan para pewaris dewa saat ini? Selain upacara penghancuran kekosongan yang diselenggarakan setiap 50 tahun, yang hanya dihadiri oleh para dewa dan Raja Naga, pertemuan tanah suci yang formal seperti itu tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya kompetisi di antara para pewaris dewa. Kaisar Yuan tersenyum tipis, tentu saja. Tatapannya tidak bergeser, namun seolah perlahan menyapu setiap pewaris dewa. Para pewaris dewa generasi ini bukan hanya landasan bagi kerajaan dewa di masa depan, tetapi juga tunas-tunas baru yang akan mekar di tanah suci abadi. Sikapmu hari ini akan menentukan seberapa cemerlang kamu akan berkembang di era pertama tanah suci abadi. Kaisar Yuan, yang sebelumnya hanya menjadi pengamat, jarang menawarkan harapan yang begitu hangat dan berharga. Ini juga menyalakan semangat juang dan kilatan aneh di mata para putra dan putri ilahi. Memang,
Mereka adalah generasi pertama putra ilahi dan putri ilahi yang memasuki tanah suci abadi, melangkahi upaya para pendahulu mereka selama jutaan tahun. Dan mereka juga akan menjadi generasi pertama dari dewa yang menghadap dan dimahkotai di tanah suci abadi. Keberuntungan dan kemuliaan seperti itu tentu saja menuntut sikap dan cahaya yang paling mempesona. Pendeta Agung menerima perintah itu dan mengangguk, lalu mengambil setengah langkah ke depan. Lengannya yang besar terangkat ke langit, lalu langsung terayun ke bawah, dan penghalang yang bersinar redup segera turun dari langit, dan mendarat di area pusat puncak awan Eden. Penghalang itu hampir transparan, dengan hanya cahaya perunggu samar yang perlahan mengalir di dalamnya. Penghalang ini mengisolasi kekuatan tetapi tidak memisahkan tubuh. Meninggalkan penghalang dianggap kekalahan. Mereka yang ditantang bisa mengakui kekalahan, tetapi tidak boleh menolak untuk bertarung. Bagi mereka yang tingkat kultivasinya berbeda, yang tingkat kultivasinya lebih rendah dapat meminta untuk diseimbangkan ke alam yang sama. Pertempuran ini semata-mata untuk menunjukkan sikap pewaris dewa, bukan untuk pertikaian, dan sama sekali tidak diperbolehkan ada niat jahat. Orang dengan sikap dan kemampuan paling luar biasa bisa mendapatkan satu permintaan yang akan dikabulkan oleh Kaisar Yuan. Pendeta Agung secara pribadi mengumumkan aturan-aturannya, ringkas dan langsung ke intinya. Setiap kata-katanya menyentuh hati bagai ramalan ilahi dari surga. Aturan-aturan dasar seperti tidak boleh ada campur tangan eksternal, tidak boleh ada sarana eksternal, dan tidak boleh ada kekerasan yang disengaja tidak perlu disebutkan, karena tidak seorang pun berani melampaui batas di bawah tatapan Kaisar Yuan. Penghalang itu lebarnya kurang dari 10.000 kaki, sangat kecil, mirip dengan tahun-tahun sebelumnya, jelas dirancang untuk menentukan kemenangan atau kekalahan dengan cepat. Ini telah dimulai. Meng Kongchan berbisik, Yuaner, kamu bukan anak dewa, jadi pertempuran ini tidak ada hubungannya denganmu, tapi perhatikan baik-baik. Ini adalah kesempatan terbaikmu untuk langsung memahami para pewaris dewa dari berbagai kerajaan. Dalam setiap gerakan dan sikap, yang mengalir bukan hanya energi yang mendalam, tetapi juga tekad dan temperamen mereka. Ketika kau mencapai sedikit keberhasilan dalam kanon ilahi penenun mimpi, kamu akan lebih memahami makna sebenarnya. Di sisi lain, Meng Jianxi sudah memiliki cahaya perak yang berkilauan di matanya, bersemangat untuk mencoba. Yun Ce mengalihkan pandangannya ke arah Hua Caili. Seolah terhubung secara telepati, tatapan Hua Caili juga tertuju padanya. Saat mata mereka bertemu, Yun Ce langsung menyadari niat pedang di matanya. Dia ingin menantang Dian Zhouxi. Dengan kultivasi alam kepunahan ilahi tingkat 2 miliknya. Tentu saja dia tidak bisa menandingi Dian Zhouxi, yang berada di alam kepunahan ilahi tingkat 8. Namun, dalam kompetisi anak dewa, level kultivasi harus diseimbangkan ke level yang sama. Menghadapi Dian Zhouxi di level yang sama, dia memiliki kepercayaan diri dan tekad yang cukup. Mungkin, di lubuk hatinya yang masih muda, jika ia bisa mengalahkan Dian Zhouxi, itu akan menjadi nilai tawar bagi masa depan Yun Ce-nya. Meskipun bagi Yun Ce, itu tidak ada artinya secara praktis, terlepas dari menang atau kalah. Dan jika ia bisa memiliki sikap dan kemampuan paling luar biasa, seperti yang disebutkan oleh Pendeta Agung, maka satu permintaannya bisa dikabulkan oleh Kaisar Yuan. Dan yang ia inginkan, tidak diragukan lagi adalah agar Kaisar Yuan membatalkan kontrak pernikahan yang telah ia berikan secara pribadi. Namun, seseorang melangkah di depannya. Kilatan cahaya bintang, dan sosok tinggi tegak, melangkah di atas bayangan para dewa bintang yang hancur, berdiri dengan gagah di dalam penghalang. Sasing dari kerajaan ilahi bulan bintang, aku berani bertarung duluan. Boom! Sebuah ledakan memekakkan telinga menggema di atas puncak awan Eden. Sebilah pedang berat, seluruhnya berwarna perak pucat dan lebih besar dari tubuhnya, muncul di hadapan Sasing. Tanpa ragu, Sasing mengangkat pedang besarnya, menunjuk langsung ke kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Putra ilahi burung hantu kupu-kupu Pan Bu Zuo, dengan rendah hati aku memohon bimbinganmu. Meraung. Bayangan serigala raksasa muncul di belakang Sasing, mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Bayangan yang dalam dengan kekuatan tak terbatas menyelimuti pedang besar serigala surgawi dengan cahaya biru pucat yang agung. Pan Bu Zuo melangkah maju, cahaya hitam seliar api yang membara keluar dari tubuhnya. Yang ditantang tidak bisa menolak untuk bertarung. Sebagai putra ilahi, seseorang hanya bisa dikalahkan, bukan mundur. Dengan sekali putar badan, ia muncul di dalam penghalang, dan berhadapan langsung dengan putra ilahi bintang. Pada saat yang sama, di belakang kerajaan Dewa Bulan Bintang, Pan Bu Wang perlahan mengangkat kepalanya, tatapan penuh kebencian yang tak berujung menusuk langsung ke arah Pan Bu Zuo. Namun, di saat berikutnya, semua emosinya tersembunyi sepenuhnya di kedalaman matanya, tak sedikit pun meluap. Tatapan Yang Mulia Dewa Qi Heng dan Yang Mulia Dewa Tian Xing pun bertemu. Pesan ilahi dari Yang Mulia Dewa Qi Heng secara langsung ditujukan kepada Yang Mulia Dewa Tian Xing, sebagai seorang putra ilahi, untuk terlibat dalam perselisihan kecil seperti itu demi seorang putra buangan dari kerajaan kupu-kupu burung hantu saya, pewaris ilahi yang dikultivasikan dengan cermat oleh Yang Mulia Dewa Tian Xing benar-benar menjanjikan.
Wu Sensing menjawab dengan senyum tipis, namun, Yang Mulia ini percaya bahwa perselisihan emosional sesekali tidaklah salah. Jauh lebih baik daripada membesarkan serigala yang bisa mencakar kerabat sedarahnya sendiri, bukankah begitu, Yang Mulia Qi Heng? Pan Yuseng mendengus dingin, tidak lagi menanggapi. Sasing dari Kerajaan Bintang Bulan, dan Pan Buzuo dari Kerajaan Kupu-Kupu Burung Hantu, keduanya berada di alam kepunahan ilahi tingkat 4. Tidak perlu penyeimbangan, mulai. Saat suara pendeta agung jatuh, Pan Buzuo langsung menyerang. Cahaya hitam bagaikan cahaya iblis yang merobek ruang menusuk langsung ke arah Sasing. Meng Kongchan berbisik, putra Dewa Bintang mengolah kanon Dewa Penjara Serigala Surgawi. Ia menggunakan pedang berat sebagai senjatanya, dan gerakannya hebat dan menyapu, dengan kekuatan yang tak tertandingi, tetapi lebih sulit dikendalikan. Saat melawannya, seseorang harus mengambil inisiatif dan menghindari ketajamannya. Yun Ce mengangguk sedikit, menunjukkan dia mengerti. Pedang di tangan Putra Dewa Bintang disebut Serigala Surgawi menggenggam bintang, senjata Putra Dewa terkuat di antara semua senjata Putra Dewa di Kerajaan Dewa. Tombak di tangan Putra Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu disebut Gagak Dingin, dan begitu terkena tombak itu, kegelapan akan melahap seluruh tubuh, memilukan bagaikan tangisan burung gagak. Dewa Wumeng yang bermartabat dengan sabar dan sangat rinci menjelaskan kepada Yun Ce. Bang! Pedang dan tombak beradu, dan pola-pola iblis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di angkasa, bagaikan ribuan gagak iblis yang meraung, langsung melahap tubuh dan jiwa Sasing. Bahkan cahaya di sekitarnya pun meredup dengan cepat. Namun di saat berikutnya, Serigala Surgawi meraung, dan kekuatan suci Serigala Surgawi datang terlambat, memusnahkan semua pola iblis dan burung gagak iblis. Ledakan. Suara keras seperti langit runtuh. Kegelapan hampir seketika ditelan oleh Serigala Surgawi, seolah-olah dalam pertukaran pertama pertempuran antara kedua putra dewa, superioritas dan inferioritas langsung terlihat. Namun, tusukan tombak Pan Buzuo yang tiba-tiba untuk merebut inisiatif sebenarnya hanyalah tipuan. Saat sebuah cacat kecil muncul saat Serigala Surgawi menelan gagak iblis, sosok Pan Buzuo muncul dari atas seperti hantu. Dengan tombaknya mengarah ke bawah, pola-pola iblis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring laba-laba tiba-tiba mekar di ujung tombak. Saat cahaya hitam di pupil matanya memancar, ribuan gagak iblis hitam pekat mengepakkan sayap dan muncul dari pola-pola iblis. Jeritan mereka menusuk dan memekakkan telinga, bagaikan ratapan jiwa yang hilang dan kutukan pemakan tulang, mengerumuni Sasing, bertekad mencabik-cabik dagingnya dan melahap jiwanya. Bab 2133, tidak ada yang salah, semuanya salah. Meskipun terkejut dengan tipu daya Pan Buzuo yang tidak terduga dan teleportasinya yang tiba-tiba, Sasing tetap tenang sepenuhnya. Tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan pedang bintang pemakan Serigala Surgawi yang luar biasa berat itu langsung membentuk lintasan bulan sabit yang ringan. Bayangan Serigala Surgawi yang meraung muncul dari lengkungan bulan, menerjang lurus ke langit yang dipenuhi gagak iblis. Inilah serangan pedang pertama Serigala Surgawi, tebasan Serigala Surgawi. Jauh di atas, sosok Pan Buzuo kembali menghilang dalam ilusi. Tubuh aslinya telah menukik tajam ke bawah, bagaikan bintang redup yang terkelupas dari jurang tanpa cahaya. Tombak iblis gagak dingin merobek lintasan gelap yang aneh, mengarah langsung ke punggung Sasing. Ledakan. Dentang. Serigala Surgawi yang meraung menerjang kawanan gagak, dan tombak iblis itu beradu dengan pedang raksasa. Suara tumpul pemusnahan energi bercampur dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, menggelegar di langit bagai guntur, membuat telinga semua orang berdengung dan jiwa bergetar. Gagak-gagak iblis memburu serigala langit, dan serigala langit mencabik-cabik gagak iblis itu. Tombak iblis Pan Buzuo melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, memaksa Sasing mundur selangkah demi selangkah, namun ia tidak pernah mampu menembus kekuatan dahsyat serigala langit. Jeritan gagak iblis itu semakin menusuk, merobek retakan hitam di bayangan serigala langit biru. Tetapi setiap ayunan cakar serigala langit akan melenyapkan gagak iblis itu menjadi debu gelap yang bertebaran. Terpisah oleh penghalang, para penonton samar-samar bisa merasakan kekuatan yang menyesakkan dan dingin yang menusuk tulang. Bisa dibilang, tak seorang pun menyangka Pan Buzuo akan menang lebih dulu dalam pertempuran ini. Tidak heran Yang Mulia Qi Heng tidak hanya membuang mantan anak dewa Pan Buwang, tetapi juga, untuk mencegahnya menimbulkan masalah bagi anak dewa yang baru, dengan tegas mengusirnya dari kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Yang Mulia Wu Senyu berbicara dengan lembut, suaranya yang lembut membuat sulit untuk membedakan apakah itu pujian murni atau ejekan tersembunyi. Pan Buzuo ini tidak hanya melampaui Pan Buwang dalam hal keilahian, tetapi bakat gelapnya juga jauh melebihi dirinya. Pan Yuseng tidak menoleh, bahkan mengabaikannya sepenuhnya. Yang Mulia Wu Sensing tersenyum tipis, tanpa menunjukkan kekhawatiran. Karena semua orang tahu bahwa meskipun Pan Buzuo memiliki keunggulan di awal, pada akhirnya ia ditakdirkan untuk kalah. Meskipun energi mendalam gelap sangat kuat, pengembangannya lebih sulit daripada energi mendalam lainnya karena kelangkaan elemen gelap di dunia abis. Lebih fatal lagi, energi mendalam gelap tidak hanya sulit dikendalikan tetapi juga rentan menjadi bumerang.
Bahkan seorang dewa tidak akan pernah bisa mencapai afinitas penuh dengan energi mendalam gelap. Hal ini secara alami menyebabkan praktisi mendalam dari kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu hampir tidak pernah mampu mengalahkan praktisi mendalam dari kerajaan ilahi lainnya pada tingkat kultivasi yang sama. Hal ini berlaku bahkan pada tingkat yang mulia dewa dan anak dewa. Akibatnya, sepanjang sejarah 6 kerajaan dewa, kekuatan keseluruhan kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu selalu berada di posisi terbawah. Oleh karena itu, tantangan proaktif Sasing kepada Pan Bu Zuo bukanlah tindakan yang akan menambah kejayaan. Kemenangan sudah diharapkan, tetapi jika ia kalah, ia akan kehilangan muka. Ledakan. Serigala surgawi lenyap, gagak-gagak iblis musnah, dan biru langit serta kegelapan berpadu dengan dahsyat, lalu meletus bersamaan. Saat cahaya meredup lalu kembali terang, sosok kedua anak dewa akhirnya terpisah, lalu mendarat bersamaan, dan saling memandang dari kejauhan. Sasing memegang pedang besarnya, posturnya tetap teguh seperti sebelumnya, tubuhnya dari kepala hingga ujung pedang sepenuhnya diam. Hanya matanya yang seperti serigala yang haus darah dan ganas. Tangan Pan Bu Zuo yang mencengkeram tombak sedikit gemetar, perlahan berhenti setelah beberapa tarikan napas. Cahaya gelap melonjak di sekelilingnya, seperti riak angin yang kacau, melepaskan kekuatan iblis yang menakutkan, tetapi juga mengungkapkan manifestasi eksternal dari energi gelap mendalamnya yang tidak sepenuhnya terkendali. Hehe. Pan Bu Zuo mencibir, anak dewa bintang, aku sangat penasaran, apa keuntungan yang diberikan Pan Bu Wang yang tidak berguna itu kepadamu, atau apa pengaruhnya kepadamu, sehingga kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu untuknya sejauh ini. Ejekan sarkastisnya sama sekali tidak mengusik Sasing. Ia menjawab, dia temanku. Apapun identitasnya di masa lalu, sekarang, atau di masa depan, dia tetap temanku. Menghina temanku berarti menghina diriku sendiri. Dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya langsung ke mata gelap Pan Bu Zuo, apakah kamu puas dengan jawaban ini? Heh, konyol. Pan Bu Zuo tersenyum sinis, sebelum Pan Bu Wang dikeluarkan, dia anak tidak berguna yang bahkan anjing pun bisa menginjaknya. Dan kamu, setidaknya kamu anak dewa. Cek, kata-kata dan tindakan murahan seperti itu benar-benar membuka mata. Hehe. Bibir Sasing sedikit melengkung. Ia tampak tersenyum, tetapi sorot matanya memancarkan keganasan yang haus darah, ayah dewamu tampaknya belum mengajarimu. Akibat dari membuat serigala surgawi murka. Oh, benarkah begitu? Pan Bu Zuo tidak menunjukkan rasa takut. Kudengar anak dewa bintang mematahkan tulang punggungnya di lautan berkabut beberapa waktu lalu, hampir mengakhiri jalannya sebagai anak dewa. Jangan biarkan sifat impulsifmu membuat cedera lamamu kambuh. Bahkan seekor serigala dengan tulang punggung patah dapat dengan mudah menghancurkanmu, seekor gagak dengan bulu busuk. Mengaum. Raungan serigala yang sangat mendominasi dan membawa kekuatan ilahi yang memandang ke langit dan bumi pun meletus. Cahaya yang dalam menyembur dari Sasing, berubah menjadi bayangan raksasa serigala surgawi yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Mata serigalanya berwarna merah tua, taringnya dingin, dan tubuh serigalanya mengalirkan kekuatan yang sangat besar dan pekat. Hah! Pan Bu Zuo perlahan memutar lengannya ke belakang, pola-pola iblis gelap menyebar dengan cepat di sekelilingnya, seketika berubah menjadi ribuan gagak iblis hitam yang menelan seluruh tubuhnya. Kali ini, Sasing menyerang lebih dulu. 7 bayangan dewa bintang hancur, 7 gerakan seketika dalam sekejap, telah membawanya dalam jarak 10 sang. Bintang pemakan serigala surgawi menebas, menciptakan riak-riak spasial, dan menghantam dengan keras. Bayangan serigala biru raksasa di belakangnya juga membuka rahangnya yang melahap langit, mencabik-cabik sepanjang lintasan pedang. Gemuruh. Puncak awan Eden tersapu badai, asap dan awan menghilang sepenuhnya. Di tengah gemuruh dan jeritan yang menggelegar, 2 sosok, satu hitam dan satu biru, saling bertautan dan terbang di tengah badai. Setiap tabrakan disertai getaran spasial, dan suara serigala surgawi dan gagak iblis bagaikan simfoni bencana, terus-menerus menyerang telinga semua orang. Semua orang menyaksikan dalam diam, tak seorang pun berbicara. Hingga suatu saat, Yun Che mendengar transmisi suara Meng Kong Chan, serangan Pan Bu Zuo telah habis, dan pertahanannya hampir runtuh. Dalam 10 tarikan napas, kemenangan akan ditentukan. Mengaum. Tak lama setelah Meng Kong Chan selesai berbicara, auman serigala surgawi yang jauh lebih keras dari sebelumnya tiba-tiba meledak, menghancurkan awan dan menciptakan riak distorsi di angkasa. Cahaya gelap yang mendalam langsung terkoyak, menciptakan celah besar, dan sosok Pan Bu Zuo jatuh dari celah tersebut. Saat ia nyaris berhenti di udara, beberapa garis darah merah telah tumpah dari sudut bibirnya. Ia menggertakkan giginya dengan keras, dan kegelapan memancar dari tubuhnya. Namun, bersamaan dengan ledakan kekuatan itu, datanglah serangan balik kegelapan yang melahap tubuhnya akibat luka-lukanya, dan rasa sakit di pembuluh darahnya yang mendalam terasa seolah ditusuk oleh ribuan jarum baja. Dalam sekejap itu, tubuh pedang raksasa dan bayangan serigala surgawi dengan cepat membesar di pupil matanya. Aura gelap di sekitarnya langsung surut seperti air pasang, dan bahkan jiwanya tersentak sejenak. Pan Bu Zuo bersandar, urat-urat menonjol di dahi dan lengannya. Tombak iblisnya melesat di udara,
melepaskan ribuan bayangan tombak dalam sekejap. Cahaya iblis dan bayangan biru bertabrakan dengan kacau, tetapi kali ini, hampir hanya suara ledakan destruktif yang terdengar. Suara kegelapan yang melahap, bersama dengan ribuan bayangan tombak lapis demi lapis hancur berkeping-keping. Bahkan cahaya iblis dari tombak iblis gagak dingin pun meredup dengan cepat. Bang! Cahaya iblis terakhir juga hancur berkeping-keping menjadi abu gelap yang berserakan, dan energi pelindungnya yang mendalam hancur total. Pan Buzuo mengerang, dan seluruh tubuhnya terpental. Jubah anak dewanya yang berwarna hitam robek sebagian besar, memperlihatkan luka sedalam tulang. Namun sebelum ia sempat mendarat, Sasing yang melangkah dengan bayangan hancur Dewa Bintang, telah menyusul. Bintang pemakan serigala surgawi yang membawa kekuatan penghancur, tanpa ampun menyerang langsung ke kepala Pan Buzuo. Pan Buzuo menggertakkan giginya dengan keras. Darah dan rasa sakit yang hebat membakar kekuatan gelap yang sudah mulai surut. Dengan raungannya yang serak dan letih, sebuah bayangan hitam melesat dari tombak iblis. Saat ia melebarkan sayapnya, ia berubah menjadi gagak iblis setinggi 100 sang. Bulunya hitam legam, paruh dan cakarnya bersinar mengerikan, seketika menutupi langit dan matahari, menelan ilusi Sasing dan serigala langit dalam bulu-bulunya yang gelap. Cahaya itu tiba-tiba meredup, lalu tiba-tiba bersinar terang di saat berikutnya. Lengkungan biru langit yang menyilaukan dan tajam menembus langit dan bumi, membelah gagak iblis 100 sang menjadi dua bagaikan hukuman ilahi. Gagak iblis itu mengeluarkan teriakan yang sangat melengking dan tragis, bulu-bulunya berhamburan seperti salju hitam. Terpantul di atas adalah bayangan serigala 1000 zang dengan mata bak jurang, dipenuhi amarah. Cakar serigalanya yang besar menembus debu gelap yang hancur dan menghantam. Ledakan. Di tengah gemuruh yang dahsyat itu, tombak iblis gagak dingin terlepas dari tangan Pan Buzuo. Batangnya, yang terbungkus sisa cahaya iblis, menancap tepat di awan di luar penghalang, menimbulkan dengungan tumpul. Namun, kekuatan serigala surgawi selanjutnya juga tampaknya sulit dipertahankan. Sisa kekuatannya hanya membuat Pan Buzuo nyaris terhuyung. Dia baru saja mendapatkan kembali pijakannya, bahkan sebelum dia bisa mengatur napas sejenak, sorot mata Sasing yang penuh dengan kebencian tiba-tiba terpantul di pupil matanya sendiri. Dia yang menghina orang lain akan selalu dihina oleh orang lain. Ledakan. Gumaman pelan itu menusuk jiwanya. Bintang pemakan serigala surgawi menghantam kepala Pan Buzuo dengan keras. Seakan ribuan tawon berdengung di kepalanya, Pan Buzuo berputar dan terbang, lalu kepalanya membentur tanah, wajahnya menghantam tanah sejauh 10.000 zang sebelum akhirnya berhenti. Pan Buzuo, dari kerajaan kupu-kupu burung hantu telah meninggalkan penghalang. Sasing dari kerajaan bintang bulan menang. Pendeta Agung mengumumkan hasilnya tanpa ekspresi, suaranya dingin dan keras. Kaisar Yuan tidak berkomentar. Pan Buzuo telah kalah. Tidak seorang pun terkejut dengan hasil ini. Namun, hanya sedikit yang menduga ia akan kalah. Atau lebih tepatnya, anak Dewa Bintang akan membuatnya kalah dengan begitu buruk dan tak sedap dipandang. Serangan pedang yang melemparkan Pan Buzuo keluar dari penghalang, anak dewa yang bermartabat dari kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, menggunakan wajahnya untuk menggores puluhan ribu zang bekas luka dangkal di tanah puncak awan Eden. Saat ia berjuang untuk bangkit, separuh wajah kanannya sudah berdarah dan hancur. Lukanya memang ringan, tetapi penghinaan seperti itu tak tertahankan bahkan bagi orang biasa, apalagi seorang anak dewa. Ia perlahan menoleh. Bahkan dengan kehadiran Kaisar Yuan dan Pendeta Agung, ia tidak bisa menyembunyikan kebencian yang menggerogoti di matanya saat menatap Sasing. Sangat bagus. Yang mulia Dewa Dian Luo Ho memuji tanpa ragu, pada usia dan tingkat kultivasi seperti ini, mampu melepaskan dominasi dahsyat dari Dewa Penjara Serigala Surgawi hingga sejauh ini, Yang mulia Dewa Tian Xing, pemuda ini mungkin telah melampauimu di masa jayamu. Yang mulia Wu Sen Xing tersenyum tipis, Yang mulia Jue Luo terlalu memuji. Pemuda ini masih sangat hijau. Kendalinya atas kekuatan ilahi serigala surgawi masih jauh dari sempurna, kalau tidak, dia tidak akan kehilangan rasa kesopanannya seperti ini. Sasing. Suaranya berubah tegas, pertempuran anak dewa terutama untuk menunjukkan sikap kepada Kaisar Yuan, dan kedua untuk sparring. Bagaimana kau bisa melukai anak dewa Xiao Dai sampai sejauh itu? Cepat minta maaf. Ya, Guru. Sasing segera menjawab, lalu dengan lugas dan sigap membungkuk ke arah kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Anak dewa kupu-kupu burung hantu, kemampuan junior ini belum terasah, dan ada banyak kelalaian dalam kendali kekuatanku. Aku tidak pernah bermaksud melukai anak dewa kupu-kupu burung hantu sejauh ini, dan aku benar-benar dipenuhi rasa bersalah dan teror. Dengan rendah hati aku memohon kemurahan hati dan pengampunan dari anak dewa kupu-kupu burung hantu. Jika anak dewa kupu-kupu burung hantu masih merasa sulit untuk melepaskannya, setelah pertemuan tanah suci ini, junior ini akan secara pribadi mengunjungi kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu untuk meminta maaf secara langsung. Pan Yuseng berkata dengan tenang, Yang mulia Tianxing dan anak dewa bintang terlalu berlebihan. Pertarungan antara anak dewa memang harus dilakukan tanpa syarat. Cedera tidak bisa dihindari. Kamu sungguh tidak perlu memikirkannya.
Bertindak seperti ini justru membuat kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantuku tampak picik. Sasing segera menyela, junior ini tidak berani, aku sama sekali tidak punya niat seperti itu. Semua orang bisa melihat bahwa serangan pedang terakhir Sasing memang sengaja dibuat untuk membuat Pan Bu Zuo kalah telak, sebuah penghinaan yang sangat nyata. Semua orang bisa mendengar bahwa Sasing tampak meminta maaf, tetapi sebenarnya, ia sedang mengejek secara halus. Semua orang juga tahu bahwa orang-orang di kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu sangat menyadari hal ini. Namun, tak seorang pun dari kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu dari atas hingga bawah bereaksi. Karena yang kalah tidak berhak bicara soal martabat. Jika mereka memaksakan reaksi, mereka hanya akan kehilangan sedikit muka. Pan Bu Zuo sudah bangkit. Meskipun tubuhnya retak dan wajah kanannya berlumuran darah, ia tetap berdiri tegak, tanpa menunjukkan sedikit pun amarah atau rasa tidak senang di wajahnya. Ajaran anak Dewa Bintang, aku, Pan Bu Zuo, telah mencatatnya. Aku pasti akan menjadikan hari ini sebagai penyemangat, dan ketika kita bertemu lagi. Lain kali kita bertemu, junior ini pasti sudah belajar mengendalikan kekuatannya dengan benar, dan akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat anak dewa kupu-kupu burung hantu kalah dengan lebih anggun. Sasing menatap Pan Bu Zuo dan berbicara dengan kelembutan dan kesopanan yang luar biasa, dan dengan nada penuh pembenaran. Ketika ia mengenali seseorang sebagai teman, betapapun berubahnya identitas mereka, mereka akan tetap menjadi temannya. Demikian pula, ketika ia memutuskan untuk menyinggung seseorang, ia akan menyinggung mereka sepenuhnya, tanpa perlu menyelamatkan muka atau memberi ruang untuk rekonsiliasi. Ia adalah anak Dewa Bintang. Di bawah tanah suci, tidak ada yang memenuhi syarat untuk membuatnya waspada. Alis Pan Bu Zuo berkerut dalam, dan wajah yang dengan keras kepala mempertahankan ketenangan dan kebanggaannya sedikit retak. Meskipun aku, Sasing, bukan yang terkuat, tapi... Dia menatap Pan Bu Zuo, posturnya masih tenang dan sopan, tetapi kata-katanya tegas, aku tidak serendah itu hingga kalah dari anak dewa kupu-kupu burung hantu dengan tingkat kultivasi yang sama. Sasing. Yang mulia Wu Sensing dengan marah menegur, omong kosong. Mundur sekarang juga. Ekspresi Pan Yuseng sedikit muram, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Dalam perselisihan antar junior, sebagai seorang yang mulia dewa, Wu Sensing bisa saja menegur Sasing, tetapi ia tidak bisa. Pan Bu Zuo tidak berbicara, tetapi tangannya mulai sedikit gemetar. Di antara kerajaan dewa, tidak pernah ada kebencian yang mendalam, dan mereka selalu saling menjaga muka. Kecuali kerajaan ilahi malam abadi setelah Shen Wu Yanye menjadi dewa. Sejak Pan Bu Zuo menjadi anak dewa kupu-kupu burung hantu, kapankah ia pernah mengalami penghinaan yang begitu nyata? Dan di Tanah Suci, di hadapan Kaisar Yuan dan 6 kerajaan dewa. Penghinaan terbesar dalam semua ini adalah bahwa Sasing sama sekali tidak takut menjadikannya musuh. Bisa dibayangkan betapa tak tertahankannya wajahnya diinjak-injak di mata semua orang saat ini. Dan di balik semua ini, itu hanyalah untuk Pan Buwang, yang di matanya seperti anjing liar. Pan Bu Zuo menarik napas perlahan dan berusaha keras untuk menenangkan diri. Ia baru saja hendak membalas dengan tajam ketika sebuah suara dingin membawa aura gelap terdengar dingin. Anak Dewa Bintang, meremehkan anak dewa kupu-kupu burung hantuku di depan umum seperti ini, tidakkah kau takut kesombonganmu sendiri akan menjadi bumerang dan merusak namamu sendiri? Suara ini membuat Pan Bu Zuo membeku, bahkan Sasing pun tertegun. Kilatan kebingungan melintas di matanya. Seolah sesaat ia tak percaya pada pendengarannya sendiri. Ia perlahan berbalik, gerakannya tampak kaku. Saat pandangannya tertunduk, ia melihat sosok familiar berbaju hitam, perlahan berjalan keluar dari balik kerajaan ilahi bulan bintang. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Pan Buwang. Pemandangan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Yang mulia Tianxing dan Yang mulia Qi Heng mengerutkan kening bersamaan. Tetapi emosi yang bergejolak di hati mereka sangat berbeda. Saudara Buwang, apa yang baru saja kamu katakan? Sasing menatap Pan Buwang. Ia yang tadinya penuh kesombongan bahkan saat menghadapi Yang mulia Qi Heng, kini matanya bergetar. Reaksi pertamanya adalah meragukan pendengarannya sendiri, tidak percaya bahwa suara itu berasal dari Pan Buwang, yang ia anggap sebagai teman dan demi siapa ia rela menyinggung seorang anak dewa dari kerajaan dewa lain untuk melampiaskan amarahnya.